Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Saiful Anwar. Kali ini saya akan mempelajari manajemen produksi dan operasi. Pertama adalah manajemen tentang pentingnya optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu bisa diolah menjadi suatu yang bermanfaat yang kita kenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, kita mengenal kata produksi. Kata produksi ini menunjukkan artinya kita ingin membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tanaman yang kita melalui pembibitan hingga menjadi suatu tanaman yang siap buah dan akhirnya bisa panen. Dan yang ketiga adalah kita berbicara tentang operasi. Kalau kita berbicara tentang operasi, di sini kita berbicara tentang pentingnya mekanisme ini bisa bicara secara konvensional atau modern. Di semua kita disebut sebagai suatu metode. Dalam metode ini adalah proses seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ada proses yang sifatnya kontinu, ada yang sifatnya atau intermittent dan big hand. Intermittent dan big hand adalah special project. Jadi dengan kata lain, mempelajari ini penting sekali untuk kita memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir. Apa artinya dalam bahasa praktisnya ilmu 5W 1H. Yang pertama, kalau kita berbicara MPO pasti kita kenapa? Why. Jadi yang kedua, kalau sudah kita berbicara why, intinya kita akan bilang what. Kenapa kita perlu memproduksi. Yang ketiga, kita mungkin akan berbicara where, di mana kita baru bisa produksi pasti di pabrik atau di kebun. Berikutnya, setelah kita berbicara pabrik atau kebun, mungkin kita akan berbicara when, kapan. Nah, itu tadi kita sebut kenapa ada yang namanya continue, ada yang namanya batch, ada yang namanya special project. Itu waktu yang terkait. Kita juga harus berbicara yang namanya who, siapa. Who itu barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh para pengguna, baik pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung. Jadi dengan kata lain, manajemen produksi dan operasi itu adalah suatu konsep yang utuh. Yang apa fungsinya terhadap pertama sumber daya manusia. Kemudian yang kedua kita melihat di sana ada fungsi teknologi, di sana ada peralatan yang baik manual ataupun modern. Kemudian berikut ini lagi ada fungsi yang kita sebut dengan keuangan. Keuangan ini menyangkut dua aspek. Aspek masalah modalnya dari dua macam. Ada modal kerja dan investasi. Yang paling penting dari situ adalah pemasaran sebuah produksi bisa dipasarkan itu menjadi kesia-siaan. Kata kuncinya MPO ini adalah menghubungkan antara konsep dan teknologi. Konsep bisnis dan konsep manajemen ekonomi. Manajemen ekonomi ini merupakan interaksi dari ketiga. Nah, itulah yang kita lihat MPO sangat bermanfaat untuk pengembangan internalisasi atau hilirisasi yang sekarang di negara kita masih menjadi masalah. Dengan kata lain, MPO itu sangat membantu dalam kegiatan real seperti di dunia produksi, seperti di perkebunan, pabrik, dan rumah sakit. Esensi MPO adalah transformasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. 5 alasan penting kita harus mempelajari MPO. Yang pertama merupakan simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajer produksi dan operasi bekerjasama dengan manajer pemasaran untuk merancang desain produksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, merencanakan produksi, dan menentukan tingkat ketersediaan yang optimal. Manajemen produksi dan operasi juga bekerjasama dengan manajer keuangan
untuk merencanakan kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, dan juga merencanakan investasi teknologi maupun fasilitas produksi di masa yang akan datang. Manajer produksi dan operasi juga memberikan masukan kepada manajer sumber daya manusia tentang uraian pekerjaan dan politik pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan rekrutmen karyawan. Dan yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk. Umumnya didominasi oleh biaya tenaga kerja, biaya material atau bahan baku dengan konsumsi energi. Ketika biaya ini dikelola dan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang ketiga adalah lintas aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa pabrik, mesin, dan peralatan nilainya sangat besar. Juga menjadi tanggung jawab dari manajer produksi dan operasi untuk mengelolanya. Yang keempat adalah lebih dari separuh kegiatan inti atau aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi mulai dari pembelian bahan baku produksi hingga distribusinya ke lapangan menjadi kewenangan dan tanggung jawab fungsi manajemen produksi dan operasi. Penghematan efisiensi, peningkatan produktivitas ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dan alasan yang kelima pentingnya mempelajari MPO adalah kepuasan pelanggan sebagai goals of organization atau tujuan puncak dari semua organisasi berakar atau bersumber dari quality cost, delivery, dan sustainability. Dan pelanggan di masa kini menginginkan dan selalu menuntut produk dengan kualitas yang lebih baik, harga yang murah, pengiriman yang lebih cepat, dan produk yang lebih ramah lingkungan. Keempat hal ini sangatlah terkait dengan aktivitas produksi dan operasi. MPO sebuah disiplin ilmu perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Di akhir abad 18, secara masif tenaga air maupun tenaga uap untuk mekanisme produksi saat itu disiplin manajemen produksi dan operasi lebih menekankan kepada efisiensi atau cost focus di antaranya Adam Smith dengan konsep labor specialization atau spesialisasi tenaga kerja yang sangat populer, kemudian berkembang menjadi scientific management era. Bagaimana proses manajemen ditekan dan dipopulerkan oleh Taylor. Gantt chart membuat bagan yang digunakan untuk penjadwalan juga termasuk motion data time studies yang dipelopori oleh Gilbert. Setelah revolusi industri yang kedua, menemukan momentumnya di awal abad ke-20 dengan penemuan listrik dan juga produksi massal. Maka di situ MPO mengalami perkembangan yang sangat pesat. Produksi yang sangat massal mendorong Ford misalnya untuk merancang atau mempopulerkan moving assembly. Atau lini perakitan yang kemudian bergerak, demikian juga produksi massal menurut para ilmuwan. Pertama, statistikawan untuk berperan dalam mengambil sampel dalam pengendalian mutu spirit steward yang membuat programming statistical sampling prosedur. Kemudian di awal 70-an, ketika komputer ditemukan dan mulai digunakan secara masif, di dunia industri terjadi otomatisasi yang menandai terjadinya revolusi industri yang ketiga. Disitulah MPO masuk dalam lini produksi era. Penggunaan komputer kemudian menginisiasi populernya pendekatan. Pertama, just in time, computer aided design, electronic data interchange, total quality management. Hingga masa sekarang memasuki mass customization era. Penyesuaian secara massal, internet globalisasi, internet ditemukan, e-commerce yang bisnis yang mulai mendunia, supply chain management atau juga mulai diterapkan,
Dan kita sekarang berada di awal revolusi industri yang keempat, yakni cyber physical system, di mana digitalisasi dan smart operation menjadi ciri khas berkembangnya MPO di abad yang baru. Penggunaan Internet of Things, Big Data, blockchain, dan juga 3D printing akan mewarnai perkembangan MPO di masa datang. Dari sini kita memperoleh frame perubahan pada disiplin MPO. Dari awalnya yang fokus dari lokal dan nasional menjadi berfokus menjadi global. Yang awalnya menggunakan batch shipment menjadi menggunakan pendekatan just in time. Yang tadinya orang fokus pada pembelian pada beberapa supplier dengan jumlah yang sedikit, sekarang orang berkolaborasi dalam sebuah rantai pasok yang solid juga kompak. Yang awalnya waktu produksi sangat lama, maka pada masa kini tuntutan perkembangan produksi jadi semakin cepat. Siklus-siklus produksi juga jadi semakin pendek. Yang awalnya kita memproduksi barang yang standarnya jadi beralih menjadi barang customization massal. Inilah arah pengembangan MPO pada masa kini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang MPO. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.